Halo men, selamat datang kembali. Apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat aja ya men, permen. Di video kali ini seperti biasa, kita akan membahas sebuah alur cerita film drakor lagi nih men, yang berjudul Tune In For Love 2019. Film ini bercerita tentang mengikuti dua orang yang sama-sama hidup sendiri, yang berjuang mengatasi kesulitan ekonomi. Jika hidup kamu ada masalah dengan ekonomi, maka cobalah Rinso, mungkin jadi lebih bersih. Film ini mengambil latar tahun 90-an, tepatnya pada tahun 1994. Saat itu keduanya masih berusia 19 tahun. Mereka bertemu saat mereka sama-sama bernasib malang, hidup sebatang kara dan membawa luka masing-masing. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke filmnya men. Di awal film, kita diawali dengan diperlihatkannya suasana Korea tahun 90-an. Sebuah toko roti milik seorang remaja bernama Misu. Toko itu adalah warisan peninggalan ibunya. Tapi, ia tidak hidup sendiri men. Ia ditemani oleh seorang pegawai ibunya, yang sudah dianggap sebagai keluarganya sekaligus kakaknya Misu. Ia selalu memanggilnya Eunja. Pagi itu, ada seorang anak berseragam sekolah datang ke toko roti milik Misu. Anak ini bernama Hyunwoo. Hyunwoo ingin memesan sesuatu, tetapi Misu menjawab bahwa toko ini belum buka. Tingkah Hyunwoo sangatlah misterius yang membuat Misu menjadi takut. Ternyata Hyunwoo baru menghirup udara bebas. Ia telah keluar dari penjara remaja. Belum diketahui mengapa ia bisa masuk penjara, padahal umurnya baru saja menginjak 19 tahun, sama seperti Misu. Di hari berikutnya ia kembali datang lagi ke toko roti tersebut karena melihat ada lowongan pekerjaan part-time. Awalnya Eunja tidak menerimanya karena takut. Seorang mantan napi bekerja di tokonya. Setelah berpikir matang-matang, diobrolkan berdua dengan Misu, dan Hyunwoo pun diterima kerja di toko roti tersebut. Hari pertama Hyunwoo bekerja, ia menceritakan kalau ia bisa masuk penjara karena dituduh membunuh temannya sendiri. Ia tidak menceritakan secara rinci. Lagi pula, ia tidak mau membahas masa lalunya men, yang membuat ia harus putus sekolah dan masa depannya menjadi hancur. Lalu Misu dan Yeonja mulai mengubah penampilan Hyunwoo, yang asalnya menyeramkan diubahnya menjadi remaja yang sangat tampan. Alhasil, toko roti pun menjadi ramai, didatangi banyak anak remaja sekolah yang tertarik padanya. Kebetulan hari itu adalah hari Natal. Banyak anak-anak yang membeli roti. Hari demi hari berlalu, kedekatan mereka semakin dekat. Mulai tumbuh benih-benih cinta nih men, di antara dua remaja ini. Sampai suatu waktu, ada teman lamanya Hyunwoo semasa ia di penjara, dan mengajaknya pergi keluar. Ia meminta gajinya kepada Yeonja dan berkata bahwa ia akan pergi. Entah kapan akan kembali lagi. Tapi ia sudah berjanji akan menemui mereka kembali. 뭐야? 뭐 그딴 걸 기억해? 그러게. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Misu sekarang sudah lulus kuliah men. Dia bekerja di sebuah pabrik, sedangkan Yeonja membuka kedai mie kuah sekarang dan menutup toko roti milik Misu sementara waktu. Ketidaksengajaan membuat Hyunwoo dan Misu kembali bertemu men. Hyunwoo pun bercerita kalau ia sudah lulus paket C dan melanjutkan studinya di perkuliahan. Misu pun sangat senang mendengarnya men, dan mengajaknya pergi ke apartemennya karena sudah lama sekali tidak bertemu. Di apartemen, Misu coba bertanya mengapa ia lama sekali tidak menemuinya. Lalu Hyunwoo pun menjawab dan menceritakan bahwa dirinya waktu itu bersama teman-teman lamanya sedang mabuk berat dan berkelahi di tempat itu. Lalu ia pun kembali ke penjara lagi. Hyunwoo pun mengasih tahu bahwa sementara waktu ia tidak bisa bertemu lagi. Ia akan melanjutkan studinya besok, dan malam ini adalah malam terakhir mereka bertemu. Baru juga sekali bertemu bang, udah mau ninggalin aja. Menginaplah tuh semalam Hyunwoo di apartemennya Misu. Besoknya, Misu menyarankan sementara waktu mereka harus berkomunikasi lewat email saja.
saling berkabar-mengabar lah gitu. Misu pun mengasih email yang telah ia buat kepada Hyunwoo. Berangkatlah mereka berdua sambil diakhiri dengan pelukan cinta. Selang beberapa waktu bekerja, Misu menunggu kabar dari Hyunwoo. Gak dibalas-balas gitu men. Ternyata ia baru menyadari bahwa ia lupa tidak memberi sandi emailnya kepada Hyunwoo. Galau lah di situ. Di sisi lain, kita diperlihatkan Hyunwoo yang sedang bekerja part-time di sebuah pusat kebugaran. Ternyata ia berhasil membuka email yang diberikan oleh Misu, dan ia pun membalas pesannya. Bahwa ia bisa membuka sandinya tersebut, diceritainlah waktu itu Hyunwoo balik lagi mencari Misu ke apartemennya. Tetapi Misu sudah tidak lagi tinggal di sana. Ia masih mengingat sandi pintu masuk ke apartemennya Misu. Lalu ia coba login menggunakan kata sandi tersebut. Dan akhirnya bisa. Senanglah di situ Misu mendengar jawaban Hyunwoo yang penuh perjuangan untuk mengabarinya. Singkat cerita mereka lost contact lagi nih boy. Nggak tahu kenapa mereka kebanyakan ngilang gitu hubungan mereka. Karena suatu keadaan. Waktu itu tempat kerjanya Hyunwoo terjadi keributan dan membuat handphone milik Hyunwoo rusak, tidak bisa mengabari Misu kembali. Mulailah galau kembali mereka. Aduh, anak muda ini. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Misu sudah tidak bekerja lagi di pabrik itu. Ia bekerja di sebuah penerbitan buku. Dasar, namanya juga jodoh. Dipisahkan sejauh apapun, ujung-ujungnya pasti ketemu kembali. Lagi-lagi ketidaksengajaan. Ketika itu Hyunwoo mendapatkan pekerjaan sebagai kru TV. Lucunya lagi kantor mereka satu gedung men. Mereka tidak menyanyiakan hal tersebut. Langsung saling kangen lah satu sama lain. Dan dua-duanya mengambil cuti kerja dulu. Mereka berdua sangat berbahagia menghabiskan waktu yang sangat berharga ini dengan makan bersama, bermain keluar, membaca buku, serta mengunjungi si Yeonja di kedai mie kuah miliknya. Yeonja sekarang sudah menikah men dengan seorang duda dan ia memiliki anak. Anaknya sudah beranjak remaja, tapi tidak diperlihatkan nih sosok suaminya yang mana. Di sisi lain, bosnya Misu ada menaruh hati padanya, jadi agak ada sedikit rasa khawatir lah gitu. Soalnya kok dia cuti lama bener gitu, kemana nih anak? Dia gak tahu kalau anaknya lagi bersenang-senang dengan pacarnya, yaitu Hyunwoo. Kembali lagi pada Misu dan Hyunwoo. Mereka berjanji akan menjaga satu sama lain dan tidak akan meninggalkannya lagi. Saat itu, setelah selesai makan malam bersama, ya kalian tahulah kalau udah kayak gini mereka mau ngapain men. Selama bertahun-tahun gak ketemu pasti muncullah rasa pingin gitu. Udah, cukup. Hari-hari berlalu, dijalani dengan sangat bahagia. Tapi takdir sepertinya tidak rela membiarkan mereka bahagia men. Mereka tetap diuji dengan rupa-rupa masalah. Pada saat itu, saat makan malam, Misu memberitahu bahwa ia sudah mengetahui kalau Hyunwoo sering pergi ke suatu tempat untuk menemui seorang ibu dari temannya yang waktu itu ia bunuh. Kagetlah di situ Hyunwoo mendengar pembicaraan itu. Entah takut atau kenapa, marahlah di situ Hyunwoo. Ia merasa bahwa Misu sudah ikut campur urusan masa lalunya. Lalu menanyakan, ia tahu dari mana Misu tahu hal tersebut dari teman lamanya. Tidak berpikir panjang, Hyunwoo pergi meninggalkan Misu untuk mencari temannya itu. Awalnya Misu mencoba untuk menghadangnya agar Hyunwoo tidak pergi meninggalkannya. Karena sudah terpengaruhi oleh amarah, ia pun pergi, tidak bisa ditahan lagi. Dihajarlah habis-habisan temannya itu sambil mencurahkan amarahnya. Bahwa masa itu, ia tidak pernah sekali membunuh temannya itu. Karena tidak ada yang percaya terhadapnya, ia pun dijebloskan ke penjara. Ia juga memberitahu kepada temannya, jangan lagi ikut campur dalam kehidupannya. Ia ingin hidup tenang, berbahagia bersama Misu. Sepulangnya dari situ, pas nyampe apartemennya, sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Misu sudah pergi meninggalkannya, karena mungkin ia sudah sakit hati dimaki-maki oleh Hyunwoo habis-habisan. Nyesel lah di situ, galau kembali. Ia pergi ke tempat Yeonja untuk menenangkan pikirannya sambil memakan mie kuah buatan Yeonja yang terkenal sangat enak. Setelah itu Hyunwoo pergi mencari Misu kemana-mana,
tapi tidak ketemu men. Sampai akhirnya ia bertemu dengan bosnya Misu dan menanyakan apakah Misu masih bekerja dengannya. Tetapi ia tidak menjawab, lalu meninggalkannya begitu saja. Agak sedikit curiga gitu Hyunwoo kepada gelagat bosnya tersebut. Dikejarlah dia mengikutinya sampai akhirnya melihat adegan yang begitu menyakitkan men kalau menurut saya. Ia melihat Misu yang diajak jalan oleh bosnya tersebut. Misu mengabaikan keberadaannya Hyunwoo yang entah terlalu sakit, apa udah gak bisa nerimanya lagi nih men si Misu. Kalau saya berada di posisi Hyunwoo sih, oh ya udahlah gitu, gak usah dikejar, udah ikhlasin aja. Tapi Hyunwoo nih orangnya tidak mudah menyerah men. Ia terus mengejarnya sampai ke ujung jalan. Sampai akhirnya Misu pun tidak tega dan turun menemuinya. Dipeluklah Misu oleh Hyunwoo, tapi ia tidak merespon balik dan menyuruhnya jangan mengejarnya lagi. Sakit men di situ liatnya. Udah gak usah dikejar, mending balik aja lah, balik, gak usah. Singkat waktu beberapa tahun pun berlalu. Hyunwoo masih bekerja sebagai kru di sebuah acara televisi. Hari itu baru pertama kali adanya penyiaran video. Jadi si pembawa acara menawarkan, apakah Anda ingin menyebutkan sebuah nama untuk menitip salam kepada seseorang? Di sisi lain, Misu masih bekerja di tempat yang sama, di sebuah penerbitan buku. Ia sedang memutar sebuah acara dan ia menyadari bahwa namanya disebut men. Pada saat segmen kirim-kirim salam itu, seketika ia teringat dengan Hyunwoo kalau ia bekerja di tempat di mana sumber video itu disiarkan. Tidak menunggu lama lagi, ia langsung bergegas berlari ke tempat di mana Hyunwoo bekerja. Sesampainya di sana, bertemulah mereka tetapi agak begitu canggung. Misu merasa sangat sedih melihatnya karena pertemuan mereka terhalang oleh sebuah kaca. Hyunwoo tidak menemuinya keluar, cuman senyuman yang ia berikan kepada Misu. Kok berasa sakit ya gitu. Film ini diakhiri dengan Hyunwoo yang memotret Misu dari dalam dan tamat. Sungguh ending yang tidak bisa disangka men. Diawali dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka dan endingnya pula sangat tidak menyangka. Tapi bagus nih, saya kasih rating 8,5 kalau sampai 10. Karena menurun naikkan moodnya penonton. Sekian, kalau suka dengan video ini jangan lupa di share ya men. Kalau mau ngasih saran dan kritik bisa di kolom komentar bawah atau kirim email ke calon produser 16. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.